Oke, kita lanjut ya, gengs. Nomor nomor 11. Oke, lagi-lagi nih ngebahas tentang Pitagoras ya, teman-teman. Jadi artinya gue tulis dulu. Pitagoras. Nah, dibilang segitiga PQR adalah segitiga siku-siku. Oke. Dia nyari panjang PQ. PQ itu yang mana? PQ itu yang ini. Nah, ini dia cuma tahu satu sisi dan satu sudut nih 60. Dan berarti kan ini sama kayak yang tadi kita bahas sebelumnya. Kalau ini 60 pasti ini 30. Jadi pasti lo membandingkan lagi dengan segitiga yang kalau di sini siku, di sini 30, di sini 60. Ini kebalikan dari yang tadi gue kasih. Kalau 30-nya di sini berarti kan di sini yang akar 3, di sini salah dong. Nah, di sini yang 1, di sini yang 2 gini. Tapi logiknya sama, kita membandingkan lagi. Kalau di sini 2, di sini 8, berarti kan logikanya segitiga yang kiri itu 4 kali dari segitiga yang kanan. Berarti kalau ini akar 3, berarti ini harus 4 akar 3, kan gitu. Berarti kalau ini 1, berarti ini harus 4. Nah, pertanyaan adalah panjang PQ. PQ itu yang ini. Berarti PQ-nya harus sebesar 4 akar 3. Jadi lo ngebandingin gitu loh. Tinggal gimana caranya lo tahu segitiga ini. Harus hafal tuh. 30 itu dihimpit oleh akar 3 dan 2. 60 itu dihimpit oleh 1 dan 2 gitu. Lo hafalin itunya. Itu penting banget. Lanjut. 12 sebuah tangga yang panjangnya 13 meter. Oke, ngomongin tangga ya. Berarti pasti dia berusaha bikin Pitagoras lagi ya. Tapi ini tangga nih yang ini nih, yang miring. Ini 13 meter. Terus dia bilang, jika jarak kaki tangga ke tembok berarti ini 12. Maka tinggi tembok, dia nyari yang ini. Again, ini pakai triple Pitagoras kan. Kalau ini 12, ini 13, maka X-nya harus sama dengan 5. Udah gitu aja jawabannya. Maka hasilnya mau nggak mau, tinggi tembok adalah yang D. Lanjut. Panjang sisi X pada gambar ini. Nah, ini sekarang 45 ya. Tadi itu yang 30 dan 60, sekarang kalau 45, lo juga harus hafalin ini. Kalau di sini ada sudut 45, otomatis ini pun juga 45, pasti. Kenapa? Karena 45 tambah 45 tambah 90 hasilnya 180. Jadi pasti gitu. Dan kalau di sini sama-sama 45 dan pasti ya, ini akan jadi 1, ini akan jadi 1, ini akan jadi akar 2. Kayak gitu ya. Nah, ini lo tinggal lo bandingin tuh yang ini. Nah, yang ini sedikit tricky nih. Kalau ini akar 2, ini 10, berarti berapa kalinya? Kan gitu ya. Berapa kalinya? Kalau gue tinggal, kalau lo nggak mau bikin ribet ya matematisnya, pengen cepat, gue bikin gini. Gimana caranya akar 2 ini jadi 10? Lo harus kali berapa? Ya gampang, kali 10 per akar 2. Berarti poinnya apa? Poinnya segitiga yang sebelah kiri itu dia 10 akar 2 kalinya dari yang sebelah kanan. Berarti harusnya kalau ini 1, ganti warna deh. Ini pasti dia 10 per akar 2. Ini pun pasti 10 per akar 2. Pasti gitu. Artinya harusnya, loh kok tidak ada jawaban ini? Cuman kita harus merasionalkan kan, yaitu lo kali dengan akar 2 per akar 2. Kalau bikin gini hasil kan bakal jadi 10 akar 2 dibagi 2, alias sama aja dengan 5 akar 2. Nah gitu aja kok repot ya. Ya, lanjut dulu. Oke gengs, untuk soal ini, jadi ngomongin tentang, jadi sebuah kapal laut berlayar ke arah barat, berarti dia ke arah barat nih, kayak gini, sejauh 120. Habis itu dia bilang kapal laut berbelok ke arah selatan, berarti ke arah bawah gini kan, yaitu sejauh 27. Terus dia minta jarak kapal laut dari titik berangkat tuh, titik awal ke titik akhir. Berarti kan tinggal tarik garis ya, tinggal lo bikin begini. Nah dia pengen nyari itu. Again dia jadi segitiga siku-siku lagi yang kalau lo cari kan ini anggap aja namanya R. Dan R itu kan depan siku ya, dia hipotenusa berarti dia yang sendiri. Maka tinggal R kuadrat sama dengan gitu 120 kuadrat ditambah 27 kuadrat. Dan ini kalau hitung-hitung ya lo bisa lah hitung-hitung. R-nya itu hasilnya sama dengan 123.
Kenapa gue tahu? Karena barusan gue hitung ya. Dan gue cut videonya biar cepet. Oke, lanjut. Bener gak? Iya, betul. 15. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut. Oke, dia ngebahas triple Pitagoras lagi. Yang pasti 3, 4, 5 betul ya. Terus 7, 24, 25 juga betul. 20, 21, 29 juga betul. Yang salah tuh yang 2. Karena kalau again, kalau dia ada 5, ada 13, harusnya ini angkanya 12. Harusnya. Pasangannya gitu. Makanya harusnya 1, 3, 4. Dan ada ini yang D. Aman, kita lanjut dulu. 16. Luas bangun PQRS. Ini masih ngomongin Pitagoras ya. Tapi ini 2 segitiga. Jadi, tapi kali ini dia ngomongin luas bangunan. Logikanya, kalau mencari luas bangunan PQRS semua, luasnya, gue sebut luas total, itu kan sama aja dengan luas, ini gue namain 1 ya, ini gue namain 2. Sama aja dengan luas 1 ditambah luas 2 kan. Jadi lo menjumlah dua-duanya. Artinya dalam nyari luas total lo harus cari masing-masing gitu, luas 1 dan luas 2. Berarti cari dulu luas satunya, dimana luas 1 kan sama aja dengan setengah dikali alasnya itu yang RS nih. Berarti dikali RS, dikali tingginya itu 8, berarti yang si QR. At the same time lo juga harus cari luas 2 kan. Sama pasti setengah kali alas kali tinggi juga, dimana alasnya itu yang PS. PS itu alasnya dan tingginya yang SQ. Ya lo boleh cek sendiri. Nah, berarti kan tinggal dihitung ya. Di sini RS-nya nggak ada nih, belum ada yang pas. Tapi lo udah tahu ini kenapa gua hapus, Seraf? Kenapa lo hapus? Sebentar. Ini kalau 8 ini 10 pasti ini 6 kan. Itu part of triple Pitagoras gitu. Dia basicnya dari sini, dari 3, 4, 5 cuman kali duanya yaitu 6, 8, 10. Karena ini udah ada 8, udah ada 10, pasti angka ketiganya adalah 6. Kan gitu ya. Dan ini 10, ini 26, pasti dugaan gue ini pikir syaraf 24. Kenapa? Karena dia itu ngambil bentuk dari sini, 5, 12, 13 gitu dari sini. Tapi kali duanya ya. Jadi 10, 24, 26 kali duanya. 26-nya udah ada, 10-nya udah ada, berarti angka ketiganya harus 24. Udah ada semua. Masukin angka kan? Tinggal masukin angka. Tuh. Sesederhana itu kalau lo sudah tahu triple Pitagorasnya. Jadi setengah dikali RS, RS-nya itu 6 dikali QR, QR itu 8. Maka di sini gue sangat larang kalian buat sama dengan banyak gitu, cuman karena gue udah keburu tulis gini, gue lanjutin aja ya teman-teman ya. Ini cm kuadrat. Ini jangan dicontoh, geng. Saya ini nggak baik cara nulis gini. Jangan dicontoh. Ini pun sama ya, setengah dikali PS, PS-nya itu 24, SQ-nya itu 6 lagi. Bener nggak sih SQ 6? SQ 8, 10 Seraf. Ngasal banget SQ 6. Dalam cm kuadrat. Kalau gue hitung hasilnya kan sama aja dengan 120 cm kuadrat. Kalau gue pengen nyari luas total kan tinggal gue jumlah ya. Yaitu kan berarti luas totalnya adalah luas 1 tambah luas 2. Yang adalah 120 tambah 24. Yaitu 144 dalam cm kuadrat. Maka hasilnya harus yang C. Silakan ya gengs kalau ada yang pengen ditanya. Dan ya ini gue main cepet juga. Karena gue yakin kalian juga pasti udah kerjain kan. 17, again masih sama ya ngomongin tentang Pitagoras, tapi ini panjang AD dia nyarinya. Jadi nggak harus lo hitung-hitung kayak tadi. Cuman yang pasti ini udah ada 12, udah ada 9. Ini kan bentuk dasar ini ya. Ini 4, ini 3. Gitu kan. Jadi kelipatan 3 dari 3, 4, 5. Berarti ini harus 15 nih. Ya kan? Karena nih 4 kali 3 12, 3 kali 3 9, berarti kan ini harusnya 5. Cuma 5 kali 3 15 gitu. 15. Berarti kalau ini 8, ini 15, ini 17 kan. Kita udah bahas tadi juga. Triple Pitagorasnya 15, 8, 17. Berarti otomatis B-nya 17. Otomatis panjangnya 17. Nah, itu yang betul. Salah ngomong mulu. Kalau buru-buru gitu, gengs.
Lanjut 18, seorang pengamat berada bla 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 bla. Dia nyari apa sih? Posisi kapal A, kapal B dan kaki kepanjangan. Jarak kapal A dan kapal B. Oke. Jarak antar dua kapal. Kita garap dulu ya. Seorang pengamat berada di atas mercusuar. Oke, ini gue bikin mercusuarnya. Ini 12 meter. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Oke. Jarak pengamat dengan kapal A. Oke, dan B berturut-turut adalah 20 dan 13. Oke, berarti ini let's say ini sama kapal apa itu yang paling panjang? A ya. Ini A. Ini 20. Terus dia ke B set. Nah, ini B 13. Ini B. Nah, gue tarik garis ya. Set. Nah, gitu gambar. Dia bilang posisi kapal A dan B dan kaki mercusuar terletak segaris. Jadi ini kaki mercusuar, ini B, ini A tuh segaris. Itu maksud dari informasi ini ya. Segaris. Biar tahu nih, oh iya jadi siku-siku dia karena segaris. Nah, itu. Sekarang dia minta jarak kapal A dan kapal B. Gampang sebenarnya kan. Ini udah ada 12, udah ada 13. Pasti segitiga yang ini nih yang kecil. Ininya 5 pasti kan. Dan udah, kita tinggal lihat segitiga yang besar. Kalau ini 12, ini 20. Ini kan berarti dia itu bentuk dasarnya adalah ini 3 kali 4, ini berapa? 5 kali 4 ya. Berarti kan ini ngambil bentuk Pythagoras 3, 4, 5 ya. Ini bagian 3-nya, ini bagian 5-nya, berarti ini harus bagian 4-nya. Cuman lo kali 4, berarti 16 lagi, berarti ini 11. Ini soal yang tadi nih. Mirip-mirip. Iya kan, angkanya mirip tuh. Malah iya angkanya gitu. Maka jawabannya harus yang B. Itu ya. Jadi kalau ada yang pengen ditanya kita bahas di kelas ya. Kita bahas di Zoom. 19, sebuah tangga dengan panjang 2,5 disandarkan. Again ya, tangga lagi. Tangga terus. Ya udahlah. Ini 2,5. Terus dia bilang jika jarak ujung bawah tangga dengan tembok. Oke, berarti dia ngomongin yang ini. Ini 1,5. Nah, ini siku. Pasti dia nyari tinggi. Let's say gue namain Y. Sama, ini terlihat susah doang. Padahal mah sama. Lu tinggal lihat triple Pythagoras yang bisa lo contoh. Contoh ya. Ini karena angkanya jelek, gue benci nih. Gue kali 2 aja lah, gue kali 2. Kalau gue kali 2, berarti kan jadinya nih 5, ini 3. Berarti again, dia tuh ngambil pola apa? Pola ini, 5, 3, 4. Cuman dia itu setengahnya, ya kan? Dia itu setengah dari 5, ini kan 2,5. Ini pun setengah dari 3. Berarti angka ini kan 4, cuman harus setengahnya. Sorry, maksud gue gini. Angka ini kan 4, cuman harus setengahnya. Berapa? 2 berarti. Maka 15 jawabannya harus B. Again, ini sebenarnya logik-logik aja. Cuman terlihat ribet gitu. Padahal gitu-gitu doang. Kalau ada yang pengen ditanya silakan tanya gue. 20 jika keliling sebuah lingkaran. Oke. Maka luas lingkaran. Ini sederhana ya. Ini bahas lingkaran sekarang. Kalau keliling itu 132 cm kuadrat. Enggak ada kuadrat ya, keliling soalnya. Dia nyari luas. Udah tinggal pakai gini kan. Luas itu kan pasti PR kuadrat. Otomatis kan. Terus keliling itu rumusnya kan 2PR. Artinya lo bisa dapat si R-nya sebenarnya kan. Bisa dapat R-nya. Dengan si keliling ini. Dapat R-nya, masukin ke luasnya kan. Dimana keliling sama dengan, masukin angka dong Seraf. Kelilingnya itu 132 sama dengan 2 dikali pi. Gue gak mau ubah pi-nya ya, karena gue malas ngitung. Dikali R. Maka R-nya sama dengan 132 bagi 2. Itu berarti pikir Seraf 66. 66 per pi. Nah ini R-nya nih. Gue malas ngitung pi-nya ya. Malas gue bagi, jadi gue gituin aja. Karena kita nggak perlu hitung sampai angka persis soalnya, tinggal masukin ke sini aja. Baru nanti akhirnya kita hitung. Berarti kan L sama dengan pi dikali R kuadrat. Berarti R-nya adalah 66 per pi, jangan lupa gue kuadratin. Maka L sama dengan pi dikali 66 kuadrat yang gue nggak tahu angkanya berapa itu dibagi
pi kuadrat. Nanti pi ketemu pi kuadrat bakal jadi pi. Jadi 66 kuadrat per pi. Jangan lupa di sini harusnya udah ada cm kuadrat di sini. Ini pun cm kuadrat. Ini pun cm kuadrat ya. Maka luas sama dengan, gue hitung dulu. Bentar. Dari angka yang didapat, dia itu sekitar 1387. Berarti pendekatannya yang D. Udah gitu. Silakan kalau ada yang pengen ditanya. Tapi gue istirahat dulu, masih ada 16 soal lagi. Berarti ya semoga malam ini gue bisa ngerjain 10 soal lagi. Oke, bye.